Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan mempraktikkan cara mengakses dan menggunakan beberapa metode pendeskripsian kata yang telah dijelaskan tadi, serta melihat bagaimana tampilan data di dalamnya. Metode pendeskripsian kata yang pertama yang akan kita praktikkan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara-saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terakhir adalah edisi kelima dan bisa kita akses secara dalam jaringan dan luar jaringan. Akses secara dalam jaringan bisa kita lakukan melalui laman yang tertera ini, sedangkan akses secara luar jaringan bisa kita lakukan di gawai masing-masing dengan mengunduh aplikasi KBBI 5 yang ada di Play Store atau App Store masing-masing. Kali ini kita akan praktikkan bagaimana menggunakan KBBI 5 dalam jaringan, dan yang perlu diketahui ada perbedaan antara pengguna yang memiliki akun dan pengguna yang belum memiliki akun. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan informasi atau data yang diberikan ketika mengakses lema tertentu di KBBI daring ini. Jika kita telah memiliki akun, ya melalui daftar baru ini, ya, kita akan diberikan informasi yang lengkap berkaitan dengan lema yang kita cari. Sedangkan jika kita belum memiliki akun, kita akan diberikan informasi yang terbatas mengenai lema yang kita cari. Nah, sekali lagi, jika saudara-saudara belum memiliki akun di KBBI dalam jaringan ini, silakan lakukan di daftar baru ini, kemudian ikuti proses yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan akses menggunakan akun dengan mengeklik masuk, kemudian mengisi pos-L dan kata sandi sesuai dengan pendaftaran, kemudian klik masuk. Setelah masuk, beginilah tampilan KBBI 5 dalam jaringan. Di sini tersedia kotak pencarian, tempat kita mengetik lema yang sedang kita cari. Kita langsung saja mempraktikkan pencarian lema, misalnya lema cinta. Setelah kita ketikkan lema yang dicari, kemudian kita klik simbol cari. Setelah itu akan keluar lema berdasarkan kata kunci yang kita cari tadi, yaitu kata cinta. Dan hal-hal yang ditampilkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan ini, yaitu lema, ya, inilah yang kita sebut lema. Ada informasi juga mengenai thesaurus, artinya kita akan langsung diarahkan ke thesaurus dengan kata kunci yang sama setelah kita mengeklik thesaurus ini. Berikutnya ada informasi mengenai etimologi, namun tidak semua data memiliki keterangan etimologi seperti ini, dan kebetulan data yang kita cari terdapat penjelasan mengenai etimologi yang bisa secara lengkap ditelusuri dengan mengeklik bagian ini. Berikutnya, di dalam KBBI daring kita akan mendapati beberapa kode. Ya, yang pertama di sini ada kode A yang artinya adjektiva, ya. Kemudian ada kode ragam KL yang artinya ragam klasik, dan kode-kode ini sebenarnya sudah dijelaskan di petunjuk penggunaan KBBI yang terlampir di daring Unram.
Di sini sudah terlihat ada 4 makna atau definisi yang ditampilkan, dan setiap makna itu diberikan contoh penggunaan kalimat yang terdapat data lema di dalamnya, dan dilambangkan dengan tanda ini ya sebagai posisi kata atau lema yang kita cari. Selain itu, kita juga diberikan pilihan kata turunan serta gabungan kata yang berhubungan dengan lema yang kita cari. Di sini sudah tersedia berbagai pilihan kata turunan maupun gabungan kata yang bisa kita klik kapan saja untuk melihat definisi, kemudian keterangan-keterangan lain yang hampir sama dengan kata cinta ini. Begitu pula poin-poin lain yang tadi sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, ya misalnya bagaimana secara pedoman ejaan kata cinta dituliskan, termasuk juga bagaimana penyukuannya, ya suku katanya seperti apa. Nah, demikian saudara-saudara secara singkat gambaran mengakses KBBI dalam jaringan serta bagaimana tampilan data di dalamnya. Berikutnya kita beralih ke thesaurus. Nah, kata kunci thesaurus adalah soal hubungan makna, ya, atau hubungan istilah atau hubungan kata di dalam bahasa Indonesia atau bahasa manapun. Di laman thesaurus ini ternyata dinamakan thesaurus tematis bahasa Indonesia. Di dalamnya bisa diakses ada petunjuk penggunaan. Ya, hal ini juga sudah terlampir di laman daring Unram, leksikografi. Kemudian di awal kita diberikan tampilan kotak pencarian, hampir sama dengan KBBI tadi. Kemudian kita bisa diberikan pilihan apakah mencari sebuah kata di dalam thesaurus ini untuk kelas kata tertentu, ya. Bisa memilih semua kelas kata, bisa juga memilih salah satu kelas kata yang ada. Misalnya kita coba dengan pilihan semua kelas kata dan mencari kata cinta. Kemudian kita klik cari. Di hasil pencariannya kita akan ditampilkan berbagai kelompok yang berhubungan dengan kata cinta, dan kelompok dalam istilah thesaurus daring ini disebut dengan artikel, ya. Jadi ini disebut dengan artikel. Misalnya kalau kita klik artikel persetujuan, kita akan diarahkan ke thesaurus mengenai persetujuan. Dan untuk kelas verba, di sini kita ditampilkan berbagai pilihan sinonim, ya, atau persamaan makna, ya, kata, ya, yang tentu tidak 100% sama. Dan fungsi sinonim untuk thesaurus ini sebenarnya misalnya ketika kita menulis, kita tidak selalu menggunakan satu kata, ya, tetapi kita bisa memilih kata-kata lain dalam kelompok sinonim untuk memvariasikan tulisan kita. Dan di sini ternyata ada banyak sekali kata-kata dalam kelompok sinonim yang mewakili kata persetujuan. Begitu pula data-data yang ada di bawahnya. Nah, kita kembali sebentar ke kata cinta tadi. Di penjelasan sebelumnya kita juga melihat hubungan superordinat dan subordinat atau hipernim hiponim. Ya, di sini juga kita bisa lihat ada sentuhan cinta yang menjadi superordinatnya dan beberapa pilihan subordinat yang menjadi anggota dari superordinat ini atau hipernim ini. Begitu pula superordinat dan subordinat yang di dalamnya ada sinonim berupa panggilan. Ya, jadi demikianlah tampilan thesaurus, yang kelas-kelas kata yang lain juga ada di bawah, ya. Tentu berbeda-beda berdasarkan
kata kunci yang sedang kita cari. Beberapa label lain juga terlihat, ya. Ada label ragam berupa ragam cakapan dan lain-lain. Nah, itulah tampilan Thesaurus, saudara-saudara. Fungsinya adalah untuk melihat hubungan kata. Hubungan-hubungan itu tadi seperti hubungan superordinat dengan subordinat, hubungan meronimi, hubungan hiponimi, hubungan sinonimi yang bisa kita manfaatkan dalam menulis maupun berbicara. Ya. Berikutnya kita menuju ke ensiklopedia. Sebagaimana yang telah ditangkan, ensiklopedia uraian atau penjelasannya jauh lebih lengkap, lebih luas daripada kamus, ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di ensiklopedia sudah dikelompokkan berdasarkan bidang masing-masing, dan di setiap bidang itu akan ada kategori-kategori yang lebih spesifik. Misalnya di Badan Bahasa ini kita diberikan ensiklopedia sastra Indonesia. Nah, di bawahnya sudah juga dibuat kategori khusus yang ada di bawah ensiklopedia sastra ini, berupa pengarang, karya sastra, media penyebar, hadiah, dan lain-lain. Nah, tampilan pencarian hampir sama, ada kotak pencarian yang bisa kita ketik kata kuncinya, kemudian kita klik cari. Misalnya, lebih dahulu kita coba mengeklik salah satu kategori, yaitu kategori pengarang. Nah, di kategori pengarang ini akan keluar semua nama-nama pengarang yang ada di kelompok sastra Indonesia. Misalnya, jika kita klik Pak A.A. Nafis ini, akan keluar deskripsi uraian yang sangat lengkap dan jelas, dan uraian jelas lengkap ini tentu tidak akan kita temukan di definisi atau penjelasan kamus. Ya. Kita kembali untuk mencoba mengakses kotak pencarian. Ya, misalnya kita coba dengan kata yang sama, yaitu cinta. Kemudian kita klik cari. Selanjutnya akan keluar hal-hal yang berhubungan dengan kata kunci pencarian kita. Dan yang keluar adalah kategori karya sastra yang di setiap judulnya itu terdapat kata kunci yang kita cari. Ketika diklik sama dengan tampilan sebelumnya, akan muncul penjelasan mengenai karya sastra ini. Dan penjelasannya pasti akan lengkap dan luas. Nah, demikian untuk tampilan ensiklopedia, ya, serta bagaimana cara mengaksesnya atau menggunakannya. Kemudian kita beralih ke glosarium yang terakhir. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa glosarium merupakan daftar istilah bidang tertentu, ya, jadi dikhususkan dalam bidang tertentu yang bisa terdapat definisi dan bisa juga tidak terdapat definisi untuk istilah-istilahnya. Dan di kesempatan ini, di glosarium milik Badan Bahasa, ternyata tidak ditampilkan definisi, tetapi hanya ditampilkan istilah sesuai bidang, ada istilah asing, serta padanannya dalam bahasa Indonesia atau istilah Indonesia. Cara penggunaannya karena sesuai dengan bidang, kita bisa klik langsung istilah apa yang kita cari, atau kita klik sesuai bidangnya di sini. Kita pilih misalnya yang dekat dengan kita, yaitu linguistik, kemudian klik cari. Setelah itu akan keluar berbagai istilah dalam linguistik dengan tampilan istilah asing ditemani dengan padanan dalam bahasa Indonesia. Jika kita ingin ke halaman berikutnya, masih tersedia beberapa data lain tentunya. Nah, saudara-saudara, itulah tampilan
serta cara mengakses glosarium, serta 3 produk lain yang sudah disediakan oleh Badan Bahasa secara dalam jaringan. Terakhir, saudara-saudara, saya harapkan bisa mencoba secara pribadi untuk mengakses, mempraktikkan, dan melihat secara langsung tampilan metode pendeskripsian kata yang kita bahas pada kesempatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.